Satu lagi orang sakit hati yang mungkin sangat senang jika negara ini banyak masalah atau pemerintah membuat blunder yang merugikan negara. Tengku Zulkarnain menanggapi situasi ekonomi di Singapura dan di Indonesia. Bahkan pernyataannya juga ditanggapi oleh pihak Kementerian Keuangan. Di akun Twitternya, Zulkarnain menulis, Singapura sudah mengumumkan bahwa negaranya krisis. Tengku Zul juga menyebut bahwa sebagai negara jasa tanpa sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi Singapura sekarang minus 40%. Lanjutnya, kapan Indonesia mengumumkan krisis ekonomi telah melanda negeri ini? Masih malu atau takut atau yakin meroket atau entahlah buyung, tulisnya. Pernyataan Tengku Zul juga dibalas oleh akun Facebook @katakita. @katakita menuliskan, tetaplah hidup bro, walaupun hidupmu tidak berguna. Iya, minimal bisa buat lawakan penghibur di masa pandemi sekarang. Tidak berguna, telak banget. Orang ini masih banyak gunanya kok. Salah satunya adalah menghibur kita dengan lawakan bodohnya. Maklum, orang ini mungkin cocok disebut orang sok pintar berjubah agama. Terlalu pintar hingga kelihatan bodoh. Kapan lagi kita bisa mendapatkan ilmu gila seperti rudal yang ditarik tegak lurus dari Cina sampai ke ibu kota baru Indonesia? Mungkin ada yang bilang tak penting menanggapi orang ini, tapi lumayanlah dapat hiburan lucu. Dia sendiri bangga mempertontonkan kekonyolannya dan tidak malu. Dia mau jual begitu, ya kita beli aja sambil nikmati. Soal krisis, Tengku Zul juga salah kaprah dan terlihat tak paham ekonomi. Pihak Kementerian Keuangan, yang staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo juga ikut merespons cuitan Tengku Zulkarnain tersebut. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Prastowo Justinus membalas cuitan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia atau MUI Tengku Zulkarnain terkait resesi ekonomi. Menurut Prastowo, Singapura saat itu sedang mengalami resesi, bukan krisis ekonomi seperti yang dilontarkan Tengku Zulkarnain. Pak Ustadz Tengku Zul yang saya hormati, sejauh saya tahu, Singapura mengumumkan resesi, bukan krisis. Itu karena pertumbuhan ekonomi Singapura triwulan 1 dan 2 negatif. Pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 1 masih positif 2,97%. Triwulan 2 belum diumumkan BPS. Sabar sedikit ya Pak, tulisnya dalam akun Twitter @prastowo seperti dilansir di Jakarta, Selasa 4 Agustus 2020. Menurut Justinus, Singapura mengumumkan resesi bukan krisis. Itu karena pertumbuhan ekonomi Singapura triwulan 1 dan 2 negatif, kata Justinus. Syarat sebuah negara mengalami resesi adalah 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya tumbuh negatif. Indonesia saat ini tidak memasuki masa resesi karena pertumbuhan ekonomi kuartal 1 masih positif 2,97%, sedangkan kuartal 2 belum diumumkan. Jadi, omongan Tengku Zul ini jangan terlalu dimasukkan ke hati. Cukup masukkan ke telinga kiri, keluar lewat telinga kanan. Anggap saja seperti orang yang sedang pusing dan banyak pikiran, sehingga koar-koar tidak ada hentinya. Justru kita kasihan, kalau perlu tertawa aja. Namanya juga sok pintar. Krisis disamakan dengan resesi. Orang ini adalah ustadz segala urusan, bukan lagi urusi ranah agama, tapi melebar ke masalah ekonomi, sosial budaya, militer, dan hukum. Semua bisa dibahas dia, seolah dia ini ahlinya ahli core of the core segala bidang ilmu. Lagi pula, kalaupun nantinya Indonesia terkena resesi, ya sudah, bukankah itu hal yang lumrah di saat pandemi sekarang ini? Semua negara sedang terseok-seok. Amerika Serikat pun ikut resesi. Macan Asia seperti Korea Selatan pun resesi.
Uni Eropa yang negara-negaranya makmur juga sekarang masuk resesi dengan pertumbuhan minus 11,9%. Raksasa ekonomi dunia sekarang pun menyerah dengan pandemi corona. Tidak ada yang aneh dengan ini. Ini faktor eksternal yang tidak terduga dan melanda seluruh dunia, dan mungkin saja Indonesia bakal mengikuti meski lebih baik jangan sampai. Lucu sekali kalau menyalahkan pemerintah, apalagi mengatakan pemerintah sebagai biang kerok ekonomi Indonesia jeblok. Yang mengatakan ini hanyalah orang yang sakit hati akibat harapan politiknya tidak sesuai dengan kenyataan. Kecuali seluruh dunia ekonomi tumbuh positif dan hanya Indonesia sendiri, mungkin memang ada yang salah dalam mengelola ekonomi negara. Tengku Zul ini mirip orang yang punya niat tidak baik. Terlihat jelas dari cuitannya yang seolah ingin melihat negara ini krisis. Bertanya kapan pemerintah umumkan krisis. Benar kata akun di atas, cuitannya jarang ada yang bermanfaat, cenderung tidak berguna dan dapat membohongi rakyat. Orang ini berguna kalau bikin lawak, nyinyir dan menghibur lewat cuitan tak mendidik. Kita tunggu lagi cuitan konyol apa yang akan dia tuliskan lagi. Teruslah berkiprah dan berkarya meski tidak bermanfaat. Teruslah konyol meski dikritik. Di masa pandemi di mana banyak orang yang stres, hiburan dari orang ini cukup berharga. Bagaimana menurut Anda?